Would you believe I knocked him out with my charm? Michelle Rodriguez adalah seorang aktris film dan televisi Amerika. Dia dikelilingi oleh aura pemberontak dan karakter yang dia mainkan sangat mirip dengan Michelle sendiri. Kita akan lihat bersama di dalam video ini. Mix Show mempersembahkan Michelle Rodriguez. Bagaimana kehidupan gadis rebel ini di Hollywood? Mayce Michelle Rodriguez lahir pada 12 Juli 1978 di San Antonio, Texas. Orang tuanya, Ibu Carmen, berkewarganegaraan Dominika. Dan ayahnya dari Puerto Rico, bernama Rafael. Ia bertemu ketika pria itu menjalani wajib militer di Amerika Serikat. Michelle memiliki 2 kakak laki-laki kembar serta 8 saudara tiri dari pihak ayah. Ketika gadis ini berusia 8 tahun, orang tuanya bercerai dan ibunya membawanya ke Republik Dominika. Di sana, Michelle belajar bahasa Spanyol dan melupakan semua kata-kata bahasa Inggris yang dia ketahui. Michelle juga dibesarkan oleh neneknya. Dialah yang berinisiatif atas kepindahan keluarganya kembali ke Amerika Serikat, yaitu ke Jersey City, ketika cucunya berusia 11-12 tahun. Ibu dan nenek Michelle Rodriguez adalah anggota komunitas Saksi Jehovah dan berusaha melibatkan gadis ini masuk ke dalam sekte itu. Dia pergi dari rumah ke rumah mencoba meyakinkan orang untuk mengubah keyakinan mereka. Harus mengetuk pintu teman sekolah yang terkadang berujung berkelahian. Seiring bertambahnya usia, aktris ini meninggalkan ajaran di mana dia dibesarkan dan mulai mempelajari agama yang berbeda. Michelle sejak kecil dicirikan oleh karakter yang mandiri dan keras kepala. Dia sendiri menderita karena serangan dari teman-temannya, jadi dia sangat bersemangat untuk membela orang lain dalam perkelahian jalanan. Tinggal di lingkungan tertinggal memaksanya menjadi seorang tomboy. Gadis ini mengatakan bahwa dia tidak ingin pria memandangnya sebagai objek seksual, sehingga feminitas baginya dikaitkan dengan kelemahan dan rasa sakit. Aktivitas favorit Rodriguez saat itu adalah menonton film di rumah temannya. Gadis ini mengomentari apa yang terjadi dan membayangkan betapa lebih bagusnya kalau sebuah cerita yang bisa ia buat sendiri. Michelle dikeluarkan dari 5 sekolah dan pada usia 17 tahun dia sendiri putus sekolah dari Sekolah Menengah Negeri William Dickinson. Namun kemudian tetap mengikuti tes dan menerima sertifikat sekolah. Rodriguez kemudian bersekolah sebentar di sekolah bisnis, tapi kemudian keluar untuk mengejar karir di bidang pembuatan film. Tujuan utamanya adalah menulis naskah dan menyutradarai. Tapi gadis ini memutuskan bahwa menjadi seorang aktris lebih mudah. Michelle pergi ke New York merantau menghadiri berbagai audisi, memintangi penonton dan peran episode kecil, dan di waktu luangnya ia menikmati semua kesenangan di pesta-pesta yang hingar-bingar. Suatu hari Rodriguez melihat iklan untuk casting aktor dalam film independen berbiaya rendah Girl Fight, namun hampir melewatkan kesempatannya. Dia terlambat ikut audisi, membaca teks dengan terbata-bata, namun tetap menjadi yang terbaik di antara 350 orang pelamar dan mendapat peran utama. Kemudian, dia dilanjutkan dengan pelatihan selama hampir 6 bulan dengan pelatih tinju untuk benar-benar menjalani peran tersebut. Film ini dirilis pada Januari tahun 2000 dan menimbulkan buah bibir mendefinisikan peran Michelle Rodriguez sebagai seorang militan tomboy dengan pandangan yang singkat. Did you stop when she said please? I can't remember. Stop it. You belong to me now. Gadis ini kemudian bertemu dengan seorang pria muslim dan berpacaran untuk beberapa waktu. Tapi pada tahun 2000 memutuskan pertunangannya karena tuntutan untuk menerima Islam. Michelle yang kesepian tidak bertahan lama karena Vin Diesel muncul dalam hidupnya. Dia melihat aktris muda di Girl Fight dan menyadari bahwa dia akan ideal sebagai pasangan di dalam film Fast and Furious, yang akhirnya dirilis ke dunia pada bulan Juni 2001. Rodriguez mendapat peran sebagai Letty Ortiz, pacar dari karakter utama yang bekerja sebagai mekanik dan berpartisipasi dalam balap jalanan. You want ass, why don't you hit Hollywood Boulevard? You want an adrenaline rush? It'll be too large. Right here, right now. Namun aktris itu sendiri saat itu malah belum memiliki SIM. Dia mengambil pelajaran mengemudi selama beberapa bulan dan akhirnya mendapatkan SIM. Belakangan, dia bahkan mampu melakukan beberapa aksi sendiri tanpa stuntman. Meskipun Michelle sedikit berpengalaman di industri film, dia memiliki gambaran yang jelas tentang pahlawan wanitanya yang bertentangan dengan naskah aslinya. Menurut plotnya, Letty seharusnya menjalin asmara dengan 2 karakter sekaligus. Namun, Rodriguez dengan tegas menolak bermain di film tersebut kecuali ceritanya dirubah. Untungnya, produser film akhirnya mendengarkan pendapatnya dan peran itu diserahkan kepada Rodriguez. Di lokasi syuting, kisah cinta yang indah namun berumur pendek dimulai antara Michelle dan Vin Diesel. Beberapa bulan kemudian mereka berpisah tapi tetap menjalin persahabatan. Juga pada tahun 2001 yang sama, gadis ini membintangi melodrama kriminal yang berjudul 3AM dan setahun kemudian berduet dengan Milla Jovovich, bermain di film Resident Evil. Dia juga membintangi melodrama olahraga tentang 3 teman peselancar berjudul Blue Crush. I'm gonna be late. He's leaving in a few days with a tan. And what are you gonna be left with? A pair of shoes?
Seperti dalam kasus mengemudi sebelumnya di film Fast and Furious, Rodriguez tidak tahu apa-apa tentang selancar dan sangat takut bertemu hiu di laut. Tapi setelahnya dia mampu melakukan beberapa trik sendiri. 18 tahun kemudian pada tahun 2020, aktris ini yang memainkan peran utama dalam film tersebut melalui tautan video membahas dampak filmnya terhadap perempuan muda dan kemungkinan pembuatan sequelnya untuk nanti. Seiring dengan dimulainya karir film yang sukses, Michelle juga mulai mengalami masalah hukum pertama. Pada bulan Maret 2002, Rodriguez ditangkap karena menyerang teman sekamarnya, tapi dia menolak mengajukan tuntutan. Michelle mengaku kerap jatuh cinta dengan pasangan filmnya. Mengikuti Vin Diesel, dia menjalin hubungan romantis dengan Olivier Martinez. Dengan siapa mereka bekerja sama dalam film aksi SWAT pada tahun 2003. Aktor ini kemudian berkencan dengan penyanyi Kylie Minogue. Tapi paparazzi sering memergoki rekannya sering berkumpul. Beberapa tahun kemudian, jurnalis kembali memergoki Rodriguez bersama Martinez dan memberitakan tentang dimulai kembalinya asmara mereka. Michelle juga sempat dikabarkan menjalin cinta dengan musisi Lenny Kravitz dan aktor Colin Farrell. Juga pada tahun 2003 yang sama, aktris ini terkenal melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas. Pertama, dia menabrak pengendara sepeda motor dan meninggalkan lokasi kecelakaan. Lalu dia juga pernah mengemudi dalam keadaan mabuk dan melebihi batas kecepatan. SIM-nya diambil, tapi tahun berikutnya terkena pelanggaran serupa. Michelle menghabiskan 48 jam dalam tahanan, menjalani wajib lapor dan pelayanan masyarakat. Pada tahun 2004, Michelle mengambil bagian dalam menyuarakan beberapa permainan komputer, menyelesaikan syuting di film thriller berjudul Control, dan segera mulai mengerjakan serial TV berjudul Lost. Shut up! When I tell you to do something, you do it. I say move, you move. I say stop, you stop. I say jump, what do you say? You first. Dia memainkan peran polisi tangguh bernama Ana Lucia Cortez di akhir season pertama dan sepanjang season kedua. Michelle seharusnya terlibat dalam season ketiga, tapi saat dia syuting di Hawaii pada akhir tahun 2005, dia kembali ditangkap karena dia ditilang. Dia dijatuhi hukuman denda $500 dan 5 hari di tahanan. Akhir-akhir ini, aktris ini masih kembali ke serial tersebut. Dia dapat dilihat di beberapa adegan season kelima dan season ke-6. Pada tahun 2006, Michelle mengalami hukuman kurungan, penjara, dan karena pelanggaran masa percobaan kembali, masuk rehabilitasi, dan pengabdian masyarakat. Saat itu, filmografi aktris ini ditambah lagi oleh film horor berjudul The Breed, anime Immortal Grand Prix, di mana Michelle mengisi suara salah satu pahlawan wanita, dan film aksi fantasi berjudul Blood Rain yang mendapat banyak kritik dan mengumpulkan sebanyak 6 nominasi di Golden Raspberry Awards. Rodriguez dinominasikan dalam kategori aktris pendukung terburuk. It was them or all of us. We sacrifice animals for survival. Brimstone is no different. I will kneel before no one, nor will I sit here under Vladimir's command and await death. Dalam film Blood Rain, Michelle membintangi aktris dan fotomodel Kristana Loken, yang dalam salah satu interview menyatakan tentang hubungannya dengan Rodriguez. Ternyata belakangan ini, mereka sedang berpacaran, namun hubungan mereka belum diakui secara resmi. Pada tahun 2007, Rodriguez membintangi film aksi berjudul Battle in Seattle. Dan pada bulan Desember kembali masuk penjara karena membeli alkohol selama masa percobaannya dan menolak melakukan pelayanan masyarakat. Karena kepadatan yang berlebihan, dia menghabiskan 17 hari dan 180 hari di tahanan. Pada tahun 2008, aktris ini muncul sebagai cameo dalam drama Guardians of Night, dan pada tahun 2009, setelah bagian keempat dari Fast and Furious, membintangi film-film iksi ilmiah biaya tinggi yaitu Avatar karya James Cameron. VFR from here on. What's VFR? Means you gotta see where you're going. Can't see anything. Exactly. Ain't that a bitch? Pada tahun 2010, Rodriguez membintangi film independen berjudul Tropico de Sangre, berdasarkan peristiwa nyata di Republik Dominika, serta dalam film aksion sampah berjudul Machete. That's not how we work. But if you want war, I'll give it to you. Ini diikuti lagi dengan perannya dalam film Battle, Los Angeles, Resident Evil Retribution, Inappropriate Comedy, Machete Kills, dalam serial Basics of College Humor, dan pengisi suara karakter dalam film kartun Turbo. Pada periode yang sama keluarlah Fast and Furious ke-6, di mana yang mengejutkan tidak hanya penonton tapi juga aktris itu sendiri. Kembali muncul Lati Ortiz. You got a death wish or something? That's what it takes. I just want to race. Might lose your car. Di bagian franchise ini, salah satu adegan paling jelas difilmkan dengan Rodriguez, di mana di kereta bawah tanah London, dia harus bertarung dengan petarung MMA Gina Carano. Besar bayaran Michelle ada $5 juta. Pada saat itu, aktris ini dikaitkan dengan percintaan singkat dengan dancing millionaire Italia Gianluca Vacchi. Pada tahun 2013, Michelle secara resmi mengumumkan biseksualitasnya.
Dan dia bermaksud untuk menangguhkan karir aktingnya untuk melanjutkan menulis. Namun rencana ini tidak berhasil untuk menjadi kenyataan. Pada akhir tahun dia kehilangan teman dekat dan koleganya yaitu Paul Walker yang mengalami kecelakaan mobil. Seperti yang diakui Rodriguez, setahun setelah itu dia lebih seperti binatang daripada manusia. Situasi ini diperburuk oleh narkoba yang mulai digunakan olehnya. Di beberapa hal, Michelle bahkan mulai iri dengan kematian Paul, fakta bahwa dia pergi lebih dulu darinya. Saat itu aktris ini sedang bekerja dengan model Cara Delevingne. Fans pertama kali melihat mereka bersama pada tahun 2014 di pertandingan bola basket dan kemudian mereka pergi berlibur bersama ke Meksiko. Kisah asmara itu berlangsung hanya 4 bulan dan menurut rumor yang beredar alasan putusnya mereka adalah cemburu dan sering berpisah. Rodriguez segera setelah itu memulai hubungan dengan aktor Zac Efron. Namun beberapa bulan kemudian berakhirlah hubungan mereka seperti diberitakan di media memicu pertengkaran sengit di salah satu klub di Ibiza. Pada saat yang sama, rumor beredar di media tentang perselingkuhan Michelle dengan Robert Pattinson, kecuali di satu pesta mereka tidak terlibat bersama. Di layar lebar, aktris ini muncul kembali pada 2015 di bagian lain dari serial balapan Fast and Furious ke-7 dan dalam film pendek Fast and Furious Supercharged. Saat itu, dia juga berpartisipasi dalam syuting video musik lagu berjudul Confident oleh penyanyi Demi Lovato. Dia sebelumnya membintangi video musik Ja Rule dan Ashanti dan kemudian video Drake. Tahun berikutnya, Michelle Rodriguez memainkan peran utama dalam film aksi berjudul The Assignment, berinkarnasi sebagai pembunuh bayaran yang jatuh ke tangan seorang ahli bedah gila dan menjadi seorang wanita. Usually takes 6 months to a year to develop sensation again. Look, I just want to know if I can go back to being a guy. Di tahun berikutnya, aktris ini mengambil bagian dalam pengisi suara kartun film Smurfs The Lost Village. Dan dia memainkan peran Gelda dalam film aksi fiksi ilmiah berjudul Alita Battle Angel. Dan dia juga membintangi film Widows di mana dia menjadi salah satu peserta perampokan. If this whole thing goes wrong, I just want my kids to know that I didn't sit there and take it. I did something. Seperti yang diakui Rodriguez, peran inilah yang membantunya memahami dan menerima banyak tindakan ibunya sendiri. Akhirnya keluar Fast and Furious ke-8, syuting yang menurut aktris ini diiringi dengan tawa yang tak henti-hentinya berkat kelucuan aktor Jason Statham dan Dwayne Johnson yang menghibur seluruh kru dengan anekdot dan gurauan. I don't know why you're doing this, but I know one thing. You love me. Namun setelah pemutaran perdana, dia mengungkapkan ketidaksenangannya karena film ini menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap karakter wanita. Aktris ini mengancam bahwa jika hal ini tidak berubah di seri berikutnya, dia akan meninggalkan serial ini. Pada tahun 2018, diketahui tentang model baru yang dipilih sebagai pacar Rodriguez, yaitu Jordana Barrett. Pasangan ini tidak mengomentari hubungan mereka, tapi media mendapat foto sepasang kekasih ini sedang berlibur di laut. Pada saat yang sama, Michelle tidak memberikan hubungan jangka panjang dan terlebih lagi anak-anak. Suatu saat ia tampil di depan umum dengan cincin kawin di jarinya yang menurutnya mengingatkannya akan penderitaan yang tidak akan pernah ia alami lagi karena hubungan cinta. Pada tahun 2020, Rodriguez mendapat peran kecil dalam film thriller berjudul She Dies Tomorrow dan pada tahun 2021, aktris ini membintangi film thriller berjudul Crisis. Namun film ini mendapat ulasan negatif dari penonton. 19 Mei tahun yang sama, F9 dirilis di layar lebar. Namun Michelle masih memastikan bahwa penulisnya harus memperhatikan wanita. None of it is worth a thing if I lose you. Do you hear me? Kini Michelle Rodriguez sedang menyelesaikan film fantasi Dungeons and Dragons yang dijadwalkan akan tayang perdana pada Maret 2023. Sasaran pertama dari lokasi syuting menunjukkan aktris dengan bekas luka pertempuran dan berada di atas perahu naga. Dia akan ditemani oleh Chris Pine, Hugh Grant, dan Justice Smith. Rodriguez masih ingin menulis skenario dan setelah menyebutkan beberapa proyek film termasuk film petualangan keluarga, drama narkoba, dan drama sejarah yang berpusat pada sisi kewanitaan. Aktris ini telah berulang kali menyatakan bahwa dia ingin lebih banyak keragaman karakter perempuan dalam film dan pergerakan ke arah tersebut di Hollywood dalam beberapa tahun terakhir hanya menegaskan bahwa dunia tidak lagi hanya didominasi oleh peran laki-laki. Michelle menjadi lebih tenang selama bertahun-tahun dan dalam wawancara dia menceritakan bahwa dia telah belajar mengelola aspek gila dari sifat dan kepribadian yang mengontrol seluruh hidupnya ketika dia masih muda. Adrenalin ditambahkan ke dalam hidupnya karena hobinya. Rodriguez suka menembak, terjun payung, dan menjadi DJ. Kekayaannya diperkirakan mencapai 25-30 juta dolar Amerika Serikat, tapi Michelle sendiri memperkirakan pendapatannya secara sederhana. Misalnya berbicara tentang mobil kesayangannya yaitu Porsche 918 Spider. Dia mengatakan bahwa dia tidak mampu membelinya, terlalu mahal. Dalam kehidupan normal, Michelle Rodriguez mengendarai Toyota Prius agar tidak menarik bagi perhatian dirinya.
Ia juga membeli mobil listrik Tesla Model S, namun langsung memberikan kepada kakaknya, karena ia tidak suka menghabiskan waktu mengisi baterai sebelum berpergian. Aktris ini tinggal di Los Angeles di lingkungan Venesia, tempat dia pindah pada tahun 2015. Rumah 2 lantai didekorasi dengan gaya California modern, memiliki 2 kamar tidur, serta memiliki teras tertutup. Michelle Rodriguez pernah berkata dalam satu interview, "Para penulis tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan saya, sehingga pahlawan wanita yang kuat dan mandiri seringkali mati." Akan menarik untuk melihat nasib karakter seperti itu di mana dilihat oleh aktris itu sendiri. Lalu apakah Anda akan menonton film berdasarkan naskah dibuat Michelle? Kalau kamu suka videonya, klik like dan juga subscribe untuk tidak ketinggalan video-video terbaik kami lainnya.